Apakah kalian tahu Pancasila telah diubah oleh para koruptor menjadi Pancasusila? Kenalin, namaku Anwar Thohir, bisa dipanggil Anwar. Namaku Ilma Sofi, bisa dipanggil Ilma. Namaku Vina Nurlinayati, bisa dipanggil Vina. Namaku Khadijah Audi Salma, biasa dipanggil Audi. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi oleh siapapun. Namun, hak asasi manusia juga dibatasi oleh lembaga dan konstitusi HAM, seperti Komisi Anak, Komnas HAM, dan Ombudsman, yang memiliki peran untuk pemenuhan HAM secara adil dan merata. Namun, apakah sudah adil dan merata? Dalam Islam, kita sebagai seorang Muslim dan merupakan manusia harus saling menyayangi dan menjaga hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini telah tertera dalam ayat Al-Quran dan juga hadis. Baik, selamat siang Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Kristiono. Ya, asalnya dari mana Pak? Tugurejo, Semarang. Di sini Bapak sedang jualan atau gimana Pak? Ya, jualan mainan anak-anak. Sebelumnya ini saya Anwar dari mahasiswa KPI UIN Wali Songo Semarang. Izin mau wawancarai Bapak terkait HAM. Nah, menurut Bapak sendiri HAM itu apa Pak? HAM itu saling menjunjung hak asasinya manusia. Ya, haknya manusia sebagai manusia harus kita hormati, saling menghormati haknya manusia. Terkait keresahan Bapak sebagai masyarakat tentang pelaksanaan HAM di Indonesia gitu, seperti apa Pak? Ya, contohnya kayak di Papua itu, kalau militer kebiasaannya hanya gerombolan, di HAM kurang respon. Tapi kalau dia gerombolan, yang dianya yang respon, padahal itu kan aparatnya yang membela warganya sendiri Pak, pertahankan negaranya. Contoh itu pergak belen lah istilahnya. Berarti menurut Bapak harus adanya keseimbangan ya Pak? Ya, keseimbangan demi keadilan kan. Kan Allah menciptakan harus belen kan keseimbangan. Kalau ada keseimbangan jomplang kan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi kan belen. Itu baru jurusan Islam. Bener enggak? Di Al-Quran Bener. Itu Allah menciptakan keseimbangan. Kalau terkait pelaksanaan HAM di dunia Pak, yang mungkin sekarang masih menjadi apa ya, perbincangan adanya kasus yang di Rafah itu Pak, yang apa? Ya, Rafah. Ya, yang itu Israel Palestina, itu seperti apa tanggapan Bapak? Ya, itu sama juga nggak imbang dari padahal yang propagandakan HAM memang tidak Amerika, justru Amerika dengan Israel melanggar HAM. Buktinya Gaza, diam aja, Amerika nggak ngomong itu pelanggar HAM. Tapi kalau ya Amerika kan memurkai HAM tapi sendiri nggak menegakkan HAM. Contoh bener ya? Bener Pak. Mungkin tanggapan Bapak, apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat terkait HAM tersebut Pak? Masyarakat ya hanya bisa menyarankan untuk keadilan, keseimbangan aja. Terkait mungkin kan adanya di perkotaan lah, biasa muncul adanya saling tawuran atau mungkin saling membunuh, adanya kriminalitas gitu ya Pak. Itu gimana Pak tanggapannya? Apakah itu termasuk HAM atau gimana? Ya, tergantung kasusnya.
Ya kalau dianiaya ya itu pihak HAM harus turun, harus benar-benar adil gitu. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya tentang HAM ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih dan sampai jumpa ya Pak. Ya, sama-sama, selamat jalan. Nah, aku di sini bakal tanya-tanya tentang HAM. Mungkin bisa perkenalan. Ini Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadhani dari Pangkalan SMK Bina Nusantara Semarang. Saya Titan sama. Saya Hanif dari SMK Bina Nusantara Semarang. Oke, baik. Jadi kan di sini nanti kita akan membahas tentang HAM. Nah, menurut kalian bertiga, HAM itu apa sih? Hak asasi manusia itu seperti pelanggaran atau apa ya? Kayak pelanggaran lebih ke asusila, kayak seperti apa ya? Sila kayak pelecehan, intinya kayak pelecehan gitu. Kayak pelecehan, pembunuhan dan kasus-kasus lainnya gitu Kak. Oke. Nah, kalian di sini tahu nggak yang kasus tentang Vina yang sedang viral saat ini? Oh iya tahu. Nah, menurut kalian kasus itu termasuk salah satu pelanggaran HAM atau bukan? Iya, termasuk. Kenapa? Karena itu melakukan hak asusila seperti pelecehan, itu pemerkosaan dan pembegalan secara berkelompok. Oke, baik. Nah, kan kita tahu ya kalau yang namanya HAM kalau dilanggar itu kan pasti ada sanksi-sanksi tertentu. Nah, menurut kalian kalau kalian tahu nih kalau ada pelanggaran HAM di Indonesia, terus apa yang kalian akan lakukan sebagai anak muda? Melaporkan ke pihak yang berwajib sih Kak. Terus apa lagi? Terus juga Bunuh. terus ya itu sih namanya apa ya? Buat pesan buat perempuan aja sih. Lebih jangan terlalu apa ya, berlebihan. Lebih menutup aurat lagi, lebih terjaga lagi. Itu sih. Oke, baik, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu. Selamat beraktivitas. Baik, selamat siang Kak, dengan kakak siapa dan dari mana? Halo, aku Uti dari mahasiswa UNES. Kalau boleh tahu di sini lagi ngapain nih Kak? Lagi jalan-jalan aja sih. Sebelumnya mau tanya sedikit tentang HAM nih Kak. Menurut Kak Uti sendiri, apa sih itu HAM? Kalau menurut aku HAM tuh hak yang melekat dari setiap individu. Contohnya hak hidup, hak makan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak pendidikan dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah peran konstitusi dan lembaga penegak HAM di Indonesia sudah maksimal terhadap HAM di Indonesia ini? Kalau menurut aku belum, karena mungkin dilihat dari lembaga-lembaganya ya, internal mereka sumber dayanya menurutku masih gitu deh. Gitu deh. Sendiri kan yang berita-berita yang baru ini. Ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana menurut Kak Uti itu undang-undang HAM yang ternyata itu mempersulit dalam menegakkan HAM hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM? Kalau itu kan mungkin kalau di kita kan masalahnya karena sumber dayanya. Walaupun memang kita udah sering revisi, terus dari masyarakat juga sering menuntut, tapi kalau emang dari dalam internalnya udah jelek, ya udah mau gimana lagi, kita juga nggak bisa apa-apa karena ya gitu. Sebelumnya mau tanya apakah Kak Uti mengikuti kasus Vina? Iya, aku ngikutin. Menurut Kak Uti itu termasuk pelanggaran HAM juga nggak sih? Menurut aku termasuk pelanggaran HAM juga. Dan karena kenapa kasusnya baru bisa diusut sekarang, padahal itu udah dari 6 tahun yang lalu ya. Nah gitu, dan kenapa kok tiba-tiba si pelaku nih tiba-tiba muncul gitu, kenapa nggak dari dulu aja? Mungkin itu saja ya Kak Uti yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bersama dengan salah satu seorang ustadz. Saya akan mewawancarai beliau dengan 3 pertanyaan. Ngapunten Ustadz, sakit memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Azmi. Kebetulan saya membantu ngajar di Pondok Pesantren Darul Falah Songo ini. Saya sendiri lulusan UIN Wali Songo. S1 saya di jurusan tafsir dan sekarang sedang S2 di jurusan tafsir juga gitu.
Terima kasih Ustadz. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Ustadz. Pertanyaan pertama yaitu menurut panjenengan pengertian HAM niku napa sih? Oke, HAM itu secara kalau bahasa Inggrisnya kan human right, jadi hak sebagai manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan HAM, hak asasi manusia. Jadi berdasarkan konferensi itu ya hak yang melekat pada diri manusia yang tidak boleh siapapun mencabut hak tersebut. Sehingga hak-hak yang menempel itu hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk atas ruang publik dan sebagainya, semuanya itu hak yang melekat pada diri manusia. Nah, itu kesepakatan yang dicantumkan dalam konvensi tersebut gitu. Kira-kira sederhananya yang saya pahami semacam itu. Jadi HAM secara sederhana adalah hak yang semacam itu dan dia dibebankan kepada sebuah negara. Jadi yang harus menjaga hak tersebut adalah negara. Dalam konsep yang mereka terapkan itu semacam itu. Jadi negara harus melindungi hak dari setiap warga negaranya. Nah, sederhananya seperti itu. Menurut Ustadz, hubungan Islam dengan HAM itu apa? Oke, Islam dengan HAM, dua hal yang bagi sebagian orang bertentangan, bagi sebagian orang masih bisa berjalan beriringan. Kalau saya berusaha mencari padanan yang tepat dalam tradisi keislaman antara HAM, terus kaitannya dengan keislaman itu yang tepat itu mungkin ya yang paling mendekati adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kan salah satunya ada hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga nyawa. Lalu ada hifdzul mal, lalu ada hifdzun nasl, dan ada dua lagi gitulah. Nah, maqasidus syariah ini adalah nuansa Islam yang sekarang banyak dikembangkan dan memang itu ditarik dari prinsip sebagai prinsip dari nilai-nilai ajaran dan teks-teks yang dapat ditemukan. Nah, lalu dirumuskan menjadi maqasidus syariah yang 5 itu. Nah, kalau kita mau mencoba mengaitkan antara HAM dengan Islam, mungkin jembatannya adalah itu, maqasidus syariah, yang memang menjadi inti pokok dalam tradisi ajaran Islam. Bahwa dalam banyak hal, banyak kasus, syariat atau hukum yang haram dan sebagainya bisa dilanggar demi menjaga maqasidus syariah, tujuan-tujuan dari syariat itu. Misalnya, kita bicara haram makan babi, tapi ketika kondisinya jiwa kita terancam, kalau nggak makan maka mati, maka hifdzun nafas ini, menjaga diri ini lebih diutamakan daripada keharamannya si babi. Itu contohnya. Itu salah satu gambaran yang menjadi nilai yang bisa kita pahami sebagai jembatan antara syariat Islam dengan HAM itu sendiri. Sehingga secara banyak hal kita berangkat dari situ kita bisa menemukan banyak kemiripan, banyak jembatan yang sama. Tentu akan ada di beberapa titik HAM terlalu membahas hal yang tertentu, memprioritaskan yang tertentu. Misalnya hukuman mati dalam Islam masih ada, hukuman potong tangan dalam syariat Islam ada, tapi dalam HAM itu sangat ditentang, misalnya begitu. Ada singgungan-singgungan yang bernuansa negatif, tapi banyak hal-hal yang nuansanya positif. Karena Islam juga sangat menghargai hak masing-masing manusia, termasuk hak yang non-muslim dan sebagainya. Nah, jadi itu menjadi nilai yang penting untuk kita perhatikan. Misalnya contoh lainnya, hifdzun nafas, ketika kita bicara hak semua orang tidak boleh dibunuh. Islam ada nuansa itu. Ayatnya yang menceritakan tentang bahwa ketika kita membunuh seseorang, maka seakan-akan kita membunuh seluruh umat manusia. Itu nuansanya, pesannya luar biasa. Dan itu searah dan seiringan dengan pesan yang ingin dibawa oleh HAM dalam nuansa positifnya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, makasih Ustadz. Dari wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pemahaman terkait HAM dari masyarakat masih minim dan perlu kita tingkatkan lagi. Dari aspek pendidikan, kita dapat melakukan sosialisasi kepada anak muda tentang apa arti hak asasi manusia yang sebenarnya. Dalam melihat kasus HAM, kita harus pakai kacamata objektif sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, sesuai yang diajarkan oleh agama Islam, kita harus menerapkan saling menyayangi dan juga saling menghargai satu sama lain.